Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami muliakan para kiai, para ajengan yang hadir pada saat ini dari FPPU, Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat, baik pengurus provinsi maupun kabupaten kota se Jawa Barat, yang kami hormati rekan-rekan kepala seksi baik Bimas, PD Pontren atau Penais khusus di Kota Bekasi, juga yang kami hormati rekan kami Pak Polis Kasih Pendidikan Pesantren dan Kesetaraan, juga yang kami hormati Kasubag Kesra Pemda Kabupaten Kota se Jawa Barat, juga operator di Kementerian Agama Kabupaten Kota baik di seksi Dimas ataupun PD Pontren, juga rekan kami dari bidang ada di bidang Penais dan di bidang Burais, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati panitia dari Biro Kesra serta Pemprov Jawa Barat, juga narasumber tim pengembangan sistem informasi aplikasi di pesantren yang ada di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, dengan perkenan dan ridho Allah kita bisa hadir dalam rangkaian kegiatan sosialisasi sistem informasi bilik pesantren dan milik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan juga DP Laga Dashboard Potensi Lembaga Keagamaan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah sebuah wujud nyata dari pelaksanaan dan perintah dari Undang-Undang Pesantren dan juga Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Nomor 1 Tahun 2021, di mana salah satu pasalnya di pasal 29 menjelaskan tentang sistem informasi pesantren. Di sana jelas harus ada sinergi yang solid, baik, atau kalau istilah Pak Gubernur itu kolaborasi antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Agama. Ibu-ibu, bapak-bapak peserta sosialisasi yang kami hormati, jadi di sesi pagi ini kita akan khusus berbicara tentang aplikasi bilik pesantren yang dikembangkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar, tadinya saya akan memandu sampai akhir, tapi kebetulan di pagi ini jam 10 harus sudah hadir di kantor karena ada tamu dari Pansus DPRD Majalengka yang ingin koordinasi terkait Raperda pesantren yang akan disusun oleh Majalengka. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa sampai akhir, atau kalau memang sudah setengah 10 saya sudah pergi karena perintah pimpinan. Jadi gini Pak gambarannya, ini adalah kebijakan Pak Kanwil. Walaupun sebuah sistem informasi di PD Pontren itu sudah ada yang namanya EMIS. Hari ini EMIS cukup primadona,
momentum adanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Bantuan, yang ada di PD Pontren, pengajuan bantuan madrasah diniyah, LPK ataupun pesantren, itu bisa dinikmati, ya, bisa diikuti oleh lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di emisi. Makanya di tahun ini banyak lembaga yang tadinya kurang perhatian, semua ingin masuk emisi. Momentum ini harus dijaga dengan baik. Tapi bagaimanapun kewenangan kita di kabupaten, kota, dan juga provinsi dalam mengelola dan mengutak-atik emisi itu tidak besar, karena aplikasi ini dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Agama RI di Jakarta. Nah, kehadiran unit pesantren ini bukan untuk menyaingi emisi, tapi untuk memberikan daya dukung, ya. Karena hari ini di PD Pontren setidaknya ada banyak ada sipren dan lain sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan pesantren itu ada sipren, ada emisi. Sipren itu adalah aplikasi untuk pendaftaran pertama pesantren. Jadi ketika pesantren mau mendaftarkan diri menjadi lembaga yang diakui atau yang terdaftar, bukan diakui, yang terdaftar keberadaannya di pesantren di Kementerian Agama, maka harus mendaftarkan diri melalui aplikasi Sipren. Ya, itu lembaga langsung mendaftarkan diri secara mandiri online, daftar. Nah, itu nanti masuk ke aplikasi itu akan di-approve oleh Kemenag Kabupaten Kota dengan memunculkan rekomendasi, masuk ke Kanwil ke rekomendasi, kalau mau syarat ya, nanti masuk ke Kementerian Agama Pusat. Setelah melalui proses verifikasi, muncul terbit SK dan piagam tanda daftar. Kalau dulu istilahnya izin operasional, sekarang tidak, namanya tanda daftar keberadaan pesantren. Ya. Kalau dulu pendaftaran pesantren itu nomor statistik itu SK dan piagam itu berlaku 5 tahun sekali. Setelah itu harus ada perpanjangan, maka hari ini berlaku abadan, sarmadan, salawasna sepanjang memenuhi surut wa arkan, syarat jeung guna itu berlaku seumur hidup. Nah, jadi kalau dulu SK dan piagamnya diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota, sekarang SK dan piagamnya diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama RI melalui tanda tangan Pak Dirjen Pendidikan Islam. Ya, insya Allah untuk hard copy perbaikan piagam nanti akan dicetak oleh pusat dan akan didistribusikan ke lembaga melalui Kanwil dan Kemenag Kabupaten Kota. Sekarang masih proses verifikasi perbaikan data. Nah, sesudah masuk ke sana, itu oleh operator Kemenag Kabupaten Kota, data pesantren yang ada di Sipren yang baru-baru itu harus masuk ke emisi. Nah, untuk melakukan updating kedalamannya. Nah, lamun dina Sipren mah itu baru menyebutkan santri teh 16 teh unggul, kiai teh aya 10 orang, bunyai 20, sakiai 2. Aya begitu kan bisa jadi. Nah, itu masuk ke emis harus disebut bagian santri. Nah, ya, bagian santrinya dan lain sebagainya. Apalagi untuk mendapatkan BOS seperti kesetaraan, PDF, muadalah, untuk mendapatkan PIP, program Indonesia Pintar bagi santri yang hanya mengaji, ya itu harus masuk emis. Nah, hari ini yang dulu mendapatkan bosnya sampai ratusan juta, nggak boleh Pak, karena tidak bisa naik seorang santri jadi menang bosnya 50.000, padahal kalau kamu 200
Bahkan wacananya tahun depan tidak hanya terdaftar di EMIS, tapi kudu minimal update 50% data EMIS. Wali, tapi masih dongeng, ya masih dongeng. Kan hari ini kita harus melek. Kenapa? Karena kita dibully, ngajukeun bos PP gede, tapi di EMIS anu hari ini disebutkan sumber data, teu aya data sampingna anu rek dibere bos, anu rek dibere PP, kita dibully oleh orang ya yang punya uang itu. Makanya wajar hari ini bayangna kita harus berdarah-darah ya melakukan itu. Nah, nanti bilik pesantren itu akan ada di tengah-tengah ya. Harapan kita koordinasi dengan Kemenag RI, jadi yang data yang masuk Siptren, nah yang daftar baru yang hari ini kata Pak Kabin Kus ada 10.800 sekian, itu nanti harus ada di bilik pesantren. Masuk otomatis kemana? Bilik pesantren. Nanti kedalamannya akan diisi di bilik pesantren, langsung didistribusikan oleh bilik pesantren ke mana? Ke EMIS. Supaya dibantu tong hese, karena kemarin bisa EMIS parabut jeung tahajud da kudu jam 12 penting. Ya tahajud dan ngisi EMIS. Da kudu jam 12 penting ya, kudu jam 1. Ya, hari tahajud bahkan bersorangan, hari ngisi EMIS bahkan berbalarea. Ya, ida ta'arado dengan wajib ada sibuk ngisi EMIS jam 12 penting kita jam 2 lain tahajud. Nah, hari ini mudah-mudahan bilik pesantren menjadi solusi itu. Kita kebijakan Pak Kamil supaya lebih enak mengelolanya, disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk mendukung nanti ada yang namanya DPLAGA, dashboard potensi lembaga keagamaan yang akan dikelola. Wabis di legislatif udah tewani orang kasih tong ada sorangan da pesantren teh aya nu lain boga aya anu ngagegeuna aya nu nungguanana urang babarengan ya. Oke, pesantren dari biasa di Kemenag datang ke pesantren ngisi data asupkeun ka bilik pesantren, nanti bilik pesantren anu merek ekspor dan impor ke DPLAGA terkait data pesantren. Instruksi pakai bahasa Indonesia. Oh iya, ayo siap. Ada pesantren, ada madrasah diniyah, ada pendidikan Quran. Hari ini kemarin pesantren itu masih bilik pesantren itu masih datanya isinya pesantren. Nah, ke depan tidak hanya pesantren tapi juga madrasah diniyah takmiliyah dan lembaga pendidikan Al-Quran. Ya, mohon maaf, Pak. Itu ya. Jadi bilik pesantren itu nanti akan ke depannya kalau dengan ini sekarang sudah ngobrol secara informal. Secara informal sudah menyatakan siap akan mengasih kode API-nya sehingga dari pesantren gurudul tidak EMIS. Tapi hari ini wayahnya EMIS tidak jelas. Nah, nanti bilik pesantren juga akan mendistribusikan datanya kemana? Ke DPLAGA yang dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Sebelum ke sini, ya nanti akan menjelaskan apa itu jenis kelamin bilik pesantren. Saya akan menjelaskan alur bahwa sahur Pemda ayolah ulah pesantren ukur kagok sekalian dasarua sama capeknya ya. Kita data sekalian walaupun nonton dalil utamanya itu perda pesantren, tapi yang harus kita perhatikan kan tidak hanya pesantren saja, termasuk abnaul ahad, anak hijuna madrasah diniyah itu kan anak hijau yang lahir dari pesantren, tapi yang mengajar diniyah itu alumni pesantren. Lalu madrasah diniyah dikelola diajarkan pula alumni pesantren itu syarat mukhaliful qiyas. Kayak mainnya masa guru kimia ngajar Quran itu malah praktek ya. Yang ngajar di AP itu harusnya lulusan pesantren ya. Jadi tetap itu harus diurus termasuk majelis taklim dan masjid, dan yang
mengajar di masjid pun harusnya lulusan pesantren. Nah, jadi walaupun dasar utamanya dari perda pesantren, tapi dalam pendataan ini harus meliputi semuanya sekaligus. Makanya kita bahas hari ini Madrasah Diniyah Takmiliyah, bahas juga lembaga pendidikan Al-Quran, termasuk hari ini pun kita akan mendata masjid dan majelis taklim. Makanya yang hadir hari ini bukan hanya PD Pontren, juga unsur dari Bimas atau Penais. Ya. Nah, tata kelolanya nanti ada operator di tingkat kecamatan. Ayam nama loba, maunya banyak, semua bisa. Tapi kan amwal malas terbatas. Untuk hari ini maka diwakili oleh unsur FKPAI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Non PNS, oleh penyuluh agama Islam Non PNS, dan juga guru diniyah. Ya, mungkin yang tergabung di Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Ya, FKDT. Nah, ya, setiap kecamatan itu diwakili satu orang diniyah, FKDT, satu orang dari unsur penyuluh non PNS. Nanti yang penyuluh non PNS mendata yang mungkin sudah ada masih di Simas dan lain sebagainya, tapi bisa ayat mencan dan mau mengupdate, silahkan itu digunakan penyuluh non PNS yang Bapak usulkan kemarin untuk mendata masjid dan majelis taklim. Begitupun FKDT. Nanti siapa FKDT-nya kita sebar nanti. FKDT yang diusulkan oleh FKDT ke Biro Kesra. Itu FKDT nantinya tidak hanya mendata pesantren, juga mendata LPK, TKK, TPK, TKA kalau ada ya, terus PAUDU dan rumah tapiduran yang ada di kecamatannya dengan format yang memang sudah disiapkan semuanya. Ya, didata semuanya. Yang di Excel atau Word semampunya. Nah, itu didata sesuai format. Nanti hasil pendataan yang dikumpulkan oleh petugas di tingkat kecamatan oleh penyuluh honorer, penyuluh non PNS dan FKDT diserahkan ke operator Kemenag Kabupaten Kota. Kalau data PD Pontren itu ke operator PD Pontren, kalau ya silakan di PD Pontren mau di satu semuanya, atau kita kan kasih kota ya, karena di PD Pontren itu lebih banyak, ada pesantren, diniyah, ada LPK, silakan ke masing-masing. Ya, kalau data majelis taklim dan masjid dikirimkan ke seksi Bimas. Nanti itu semua dikumpulkan kecamatan yang ada di bawah binaan Kemenag Kabupaten Kota, karena jumlah semuanya sejumlah kecamatan di Kemenag Kabupaten Kota. Nanti dikirimkan ke Kadwil yang masjid dan majelis taklim. Mungkin kalau masjid dikirimkan ke Pak Kasih Masjidan, yaitu Pak Amar, operatornya Pak Rio, kumpulkan di sana. Gak tahu atau langsung ke masjid, nanti ke Simas, nanti gimana arahannya Pak Kasih, Pak Amar. Nah, kalau yang Penais nanti yang majelis taklim mungkin diberikan ke bidang Penais, yaitu Pak siapa? Pak Effendi Rahman, karena kasinanya sahiji ya, gak ada kasih yang lain, itu PLT Terima Kasih mungkin dan operatornya itu siapa ya? Hari dua atau apa? Pokoknya ke Pak Effendi Rahman. Nanti yang PD Pontren itu dikirim ke kami ya, ke Pak Mubli, ke saya, atau ke Pak Kasih, atau juga bisa nanti diupload secara mandiri ke bilik pesantren. Nanti sudah disiapkan di bilik pesantren fitur atau jendelanya untuk mengupload data pesantren sesuai formatnya, data madrasah diniyah dan data LPK. Ya, nah itu alur yang kita akan kerjakan hari ini. Dan kita memantau, Pak Kamil memantau, kami memantau, karena Pak Haji dan Pak Kamil itu bisa membuka langsung dari pesantren mana saja operator kasih yang minimal muka lah dari siapa
aplikasi Garut itu terpantau mana datanya, terrekam semua di jejak di historinya. Nggak tahu kalau mutasi dan lain sebagainya. Nah itu Bapak gambarannya akan, dan itu dilaksanakan mulai hari ini. Insya Allah kita sebar, ya. Insya Allah kita sebar template-nya, tinggal diisi nanti dikirim ke operator kecamatan, ya langsung dikirim. Gitu. Walaupun hari ini belum hadir, insya Allah. Jadi untuk hari ini ada di bidang kebijakan Pak Kasih, semua Pak Kasih dan operator Kemenak yang hadir hari ini. Nanti Pak Kepala Kemenak, Pak Asda yang ada di kabupaten kota, Pemda, juga kabagnya akan dihadirkan di angkatan terakhir untuk mengevaluasi bagaimana hasil di kabupaten ini, bagaimana hasil di kabupaten ini pendatanya. Kita sampaikan. Kalau bagus ya bagus, kalau mencari bagus ya cukup. Nanti kita evaluasi di akhir. Nah, angkatan 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita akan hadirkan operator kecamatan, ya, mungkin dengan operator kabupaten yang belum di perwilayah, nanti wilayah Karawang, wilayah mana dibagi-bagi. Itu di angkatan 2 dan sambil menjelaskan juga sambil mengevaluasi perkembangan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota. Itu mungkin gambarannya akan dilaksanakan di bulan Oktober sampai Desember ini. Ya insya Allah walaupun tidak besar tapi ada perhatian dari Pak Gubernur dan Pak anu terlibat di kegiatan ini. Ya mungkin kurang ini ayah ongkos mah ayah. Nah untuk kegiatan kita sampai Desember pun insya Allah ya penting perhatian Pak Gubernur terhadap pesantren dan Pak Wagub terhadap pendidikan keagamaan hari ini di Jawa Barat luar biasa, sehingga bisa melaksanakan proses pendataan dan membangun sistem data di mana Kementerian Agama dan Pemprov dengan hubungan yang intim ini, jalinan yang luar biasa ini bisa melaksanakan proses sehingga semua kebijakan ke depan itu berbasis data. Itu makanya mudah-mudahan juga bisa untuk data jadi bisa ditolak sih Mbak. Apakah nanti Pemprov seperti ini? Ya bisa jadi. Tapi itu kan kebijakan. Gitu ya Bapak gambaran. Abdi tadi nama di akhir itu yang mengulas, tapi ya pimpinan sudah WA, pokoknya jam 9:30 sudah di kantor. Mudah-mudahan saya bisa mendampingi. Kalau enggak ya mungkin izin bila di tengah-tengah saya harus keluar. Selanjutnya dipersilakan ke tim Geri Pesantren memberikan gambaran seperti apa Geri Pesantren, tapi bagaimana teknis melakukan pendataan. Maka Pak Ustaz, sugeng. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim teknis aplikasi sistem Geri Pesantren. Di sini kita mau menjelaskan aplikasi yang sudah kita jalankan dari bulan Februari. Oke, saya langsung ke sistemnya, saya buka. Ini mungkin kalau yang operator yang sudah ikut di pertemuan sebelumnya udah pasti udah tahu ini login buat ke bilik pesantren. Pertama-tama di dashboard bilik pesantren itu muncul aktivitas harian yang dibuka oleh level operator, level kasih di Kemenak masing-masing wilayah. Mungkin nanti ada tambahan dari MDT sama LPK. Dan kalau ada tambahan user di mana harus dibuka levelnya, itu kita bisa buka akses. Seperti sekarang kan yang datang ada organisasi, ya nanti kita bisa buka level-levelnya. Selama bulan Februari sampai hari ini
bilik pesantren itu baru mendata kurang lebih ada 3.235 pesantren di bilik pesantren. Itu dasarnya dari mana? Dari EMIS. Makanya nanti ada penambahan data EMIS. Ini adalah informasi real time yang diinput harian di lapangan. Yang tadi alurnya ini akan diinput oleh operator Kemenak masing-masing wilayah. Template-nya dibagikan berdasarkan level, baik di madrasah diniyah takmiliyah atau LPQ dan khusus pesantren. Di sini sudah tercantum jumlah pesantren, jumlah santri, yang mana nanti ada program dari pemerintah. Di sini ada juga jumlah pengajar atau ustadz. Tambahan lagi ada jumlah masjid yang ada di wilayah pesantren saat ini. Mungkin nanti ada tambahan di luar pesantren. Tapi saat ini yang kita data dari Februari itu data masih ada di pesantren. Di sini ada jumlah kiai. Tambahannya juga ada jumlah asrama atau kobong. Nah, 6 item ini ada tujuan berhubungan dengan program pemerintah dan dikanulir untuk dana bantuan, dana hibah. Nah, data inilah yang nanti akan menjadi dasar di bilik pesantren, yang mana membantu permasalahan yang kemarin susah masuk EMIS, terus pada saat izinnya operasional di pengajuan data statistiknya pesantren. Ini baru rekapitulasi data di internal pesantren. Selanjutnya di sini udah kita tampilkan juga peta tematik, peta berdasarkan koordinat disambungkan dengan satelit. Jadi data ini pada saat diklik, misalkan ini Indramayu, muncul Pak. Jadi ini ada jumlah santrinya, jumlah kiainya, pengajarnya, dan bahkan nanti lebih dalam lagi itu udah bisa ke tata kelola. Tapi itu yang tahap kedua. Nah, ini udah bisa dilihat per wilayah dari sistem yang dibangun di bilik pesantren. Saya kembali lagi ke dashboard utama nanti sesi ini selanjutnya. Nah, di sini sudah ada juga rangkuman total pesantren per wilayah. Nah, di sini yang sudah diselesaikan oleh bilik pesantren, contoh ini ada daerah Bandung. Bandung itu totalnya 161 pesantren yang sudah masuk bilik, yang sudah masuk di EMIS dan punya nomor statistik. Ini yang data yang kita dapat dari EMIS. Yang sudah masuk bilik pesantren ini baru 25. Nah, ini sengaja kita perlihatkan antara EMIS dan bilik pesantren datanya yang memang nanti akan kita sinkronkan. Karena nanti pada saat udah masuk di bilik pesantren itu bisa otomatis masuk ke EMIS. Jadi tidak usah input lagi. Kan kendalanya sebelumnya operator itu nunggu sampai tengah malam untuk masuk ke EMIS. Nah, bilik pesantren inilah menjadi jembatan. Pada saat udah masuk bilik itu udah bisa otomatis sinkronisasi dengan EMIS. Nah, seperti itu. Nah, inilah tujuannya di Kemenak Jabar, evaluasi yang mana dari semenjak kasus EMIS
upload, loadingnya lama gitu. Nah memang kan dasarnya memang emis untuk mendapatkan bantuan, tapi di internal Kemenakan Jabar pengen ada solusi seperti apa sih supaya memang bisa masuk nih secara otomatis. Nah akhirnya dibangunlah bilik pesantren. Dan ini memang kita masih banyak PR. Dari Februari kita mulai sampai hari ini baru kurang lebih hanya 30%. Kan informasinya total pesantren itu ada 10.800. Yang udah masuk di bilik baru 3.200. Yang sisanya masih mungkin ada beberapa kemarin penggantian operator, penggantian kasih itu ada beberapa terhambat. Nah, hari inilah memang tujuannya supaya setiap pesantren itu mengenal apa sih bilik-bilik pesantren. Karena memang kita sudah sosialisasi awal di bulan Februari sampai bulan Juli, Agustus. Memang pada belum mengetahui apa itu bilik pesantren. Nggak apa-apa, nanti kita memang itu start awal menguji sistem kita. Apa udah jalan normal, apa belum. Nanti pada saat dikumpulkan dengan input data dan sudah kita siapkan template standar. Ini informasi jumlah pesantren per wilayah. Nah, di sebelah kanan, di sebelah kiri Pak, ini ada informasi aktivitas membuka bilik ataupun membuka atau upload, jam berapa, namanya siapa, itu udah terdata. Dan ini dilihat oleh Pak Kanwil, Pak Kabin, karena ini udah real time, online, setiap saat bisa dilihat. Nah ini kelihatan aktivitasnya, Majalengka jam berapa, tanggal berapa terakhir mengupload data atau membuka bilik pesantren. Jadi ini bisa sebagai bahan evaluasi. Ini ada nomor handphonenya juga, bisa ditelepon langsung sama Pak Kanwil sama Pak Kabin. Nah, di sini ada history yang dilakukan di lapangan pada saat operator ataupun Pak Kasih ataupun nanti ada dari MDT LPK mengupload data. Jadi bisa dilihat uploadannya sesuai apa tidak isiannya, jam berapa menguploadnya. Ini kita sudah bisa melihat dan mengkoreksi apabila ada kesalahan input itu bisa kita perbaiki. Dan kita sudah menyiapkan tenaga administrator online. Jadi apabila ada kendala upload itu bisa komunikasi di sistem. Ini udah kita perlihatkan cara untuk laporannya. Jadi bisa langsung komunikasi. Istilahnya kalau ada komplain atau apa itu bisa dikomunikasikan langsung di sistem. Nah, di sini juga sudah kita ada informasi mengenai daftar pesantren belum melengkapi syarat. Contoh di sini ada beberapa operator yang memang masih kosong, jumlah santrinya berapa, kobol atau asramanya, masjidnya. Nah, ini ada contoh Majalengka sudah ada nih. Santrinya 30. Nah, ini informasi yang ada di bilik pesantren, informasi yang harian bisa dilihat. Selanjutnya kita ada informasi mengenai jumlah unit atau kalau disebut dalam bahasa manajemen aset kayak ruangan kelas, ruangan masjid, pimpinan, ini udah bisa terdata juga kondisi-kondisinya. Ada kondisi masjidnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Contoh ini total kelas saja di Jawa Barat yang didata bilik itu ada 766 kelas. Apakah bisa dilihat kelas pesantren
pesantren mana aja bisa. Saat ini kita udah bisa munculkan. Contoh saya buka kondisi rusak berat. Aplikasinya di download. Nah, ini contoh yang data yang sudah masuk ke kita yang tadi ruangan rusak berat. Ini saya sebutkan satu Purwakarta Riyadul Muta'alimin. Itu ternyata 18 kelas rusak berat. Nomor kontaknya ada, ya, nomor email, alamat emailnya ada. Jadi data ini nanti akan menjadi dasar yang nanti ada program bantuan ataupun program-program dari yang ada di Pemprov sama di Kemenag. Ini salah satu yang memang memunculkan kondisi-kondisi di pesantren. Selanjutnya saya coba perlihatkan juga mengenai di bilik juga sudah bisa mendata potensi yang ada di pesantren masing-masing. Tapi di sini potensi ke arah yang ada di kegiatan pesantren. Contoh, ini ada potensi pertanian, ini ada potensi peternakan, ada potensi koperasi, ada potensi teknologi, ada juga tentang maritim, ada vokasional, ada puskestres dan lain sebagainya. Jadi ini tujuannya nanti ke depannya itu setelah tata kelola pesantren dijalankan, perputaran potensi-potensi yang ada bisa saling tukar. Pesantren satu dengan pesantren yang lainnya bisa saling tukar potensi. Di pesantren satu ada ternak lele, di pesantren tiga nggak punya, bisa diperjualbelikan sesama pesantren. Jadi saling istilahnya mah saling bertukar produk. Yang di Cianjur ada produk beras, yang di Depok tidak ada beras, bisa beli dari pesantrennya Cianjur. Jadi bisa ditransaksikan antar pesantren. Nah, ini tujuan potensi ekonomi yang dibangun di bilik pesantren. Selanjutnya ini adalah kelolaan data yang ada di dalam bilik pesantren. Jadi di sini sudah bisa ditampilkan semua sumber, baik dari sumbernya EMIS, baik dari sumbernya bilik pesantren, udah bisa ditampilkan. Yang mana yang belum masuk bilik, yang mana yang masih di EMIS, itu bisa ditampilkan. Jadi kita bisa cross check mana yang belum dapat bantuan, karena memang harus kita coba lihat data lengkap di bilik pesantrennya, karena dia akan ada otomatisasi gitu. Dan data ini pun bisa diunggah setiap saat apabila ada perubahan data di wilayah masing-masing, itu tinggal diunggah online dan sudah kita siapkan template-nya. Jadi nanti mungkin ada di sesi selanjutnya ada cara mengisi template, cara mengisi data di bilik pesantren. Bentuknya mudah, itu bentuknya masih Excel. Jadi tidak rumit seperti harus beberapa langkah, gitu. Tidak. Karena yang sudah kita pernah implementasikan di operator dalam jangka waktu 6 bulan sampai sekarang 10 bulan, 3.200 itu lumayan cukup banyak sebenarnya. Dengan waktu yang 8 bulan kita lakukan, dengan sistem bilik yang kita jalankan. Gitu. Biasanya kan kalau sebulan 2 bulan paling cuma 500, 1000. Nah ini udah kita siapkan template untuk unggahan terhadap masuk data bilik
pesantren. Selanjutnya ini ada tambahan selain dari data pesantren, ada LPG, ada MDT. LPG sama MDT ini kita memang baru kita coba launching hari ini sebenarnya, karena ada beberapa permintaan. Tapi di datanya sudah kita generate. Di data kita di bilik pesantren LPG itu sudah ada 15.581 LPG. Itu sebagai data dasar kita memulai hari ini. Kan informasi tadi malam dari Pak Kabit itu ada 31.000 LPG. Berarti kan ada setengahnya yang belum masuk data. Nah ini di LPG. Selanjutnya di MDT, Madrasah Diniyah Taqlidiyah. Nah, kalau Madrasah Diniyah di bilik pesantren sudah hampir 90%. Ada 25.267 MDT. Data yang ada 26.000 sekian. Berarti udah mendekati. Tinggal data lengkap, data detail yang nanti akan ada di isi data kembali, penyesuaian yang bolong-bolongnya, yang kosong-kosongnya. Nah, di sini kan masih ada yang kosong. Jumlahnya berapa, totalnya berapa ya. Tapi secara keseluruhan MDT sudah dapat nih nama-namanya 25.027. Nah, itu tampilan-tampilan yang ada di bilik pesantren. Jadi ini sedikit saya gambarkan juga untuk user ya. Nanti di operator, karena di sini harus diketahui juga operator itu ada yang non-aktif, ada yang aktif. Karena kemarin banyak yang mutasi di level kasih dan level operator. Nah, di sini sudah kita bisa data nama-nama yang bisa login ke bilik pesantren, yang aktif, yang non aktif. Jadi semua bisa kita cross check per hari dan bahkan bisa kita telepon langsung. Apa kendalanya? Jadi di sini bilik pesantren ini dibuat supaya solusi kendala di lapangan cepat di cover, cepat ditangani. Karena nanti kita bisa langsung, mungkin dari tim adminnya bilik pesantren bisa nonton langsung pada saat ada upload data harian. Gitu. Di sini bedanya dengan buat nyambung ke emis. Kalau emis kan tidak bisa ada komunikasi. Udah data masuk, tidak bisa ngobrol misalnya. Nah di bilik itu bisa komunikasi, bisa ada solusi kalau ada kendala salah upload, terus Pak saya belum masukin data statistik, bisa nggak diubah lagi? Itu bisa komunikasi dua arah di sistem bilik pesantren. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang coba kita buat di bilik. Nah paling itu yang bisa sekilas tentang yang sudah kita lakukan dari Februari sampai hari ini di bilik pesantren, Pak. Jadi memang PR-nya bilik itu target sampai akhir tahun ini mesti tercapai minimal 10.800 yang tadi malam Pak Kabit ungkapkan. Sedangkan di bilik itu baru tercantum 10.036. Berarti masih ada sisa 800 lagi. Nah inilah nanti mungkin ada kelanjutan dari pertemuan hari ini, dibagikannya template apakah teknisnya nanti apakah seperti operator atau bagaimana, nanti kita akan atur itu ya. Jadi ini masih jauh. Data yang contoh saya coba tambahkan sedikit. Masjid ya, di data bilik itu 3.235, tapi di sini masjid 2.626. Sedangkan syarat pesantren kan harus ada masjid. Nah berarti ini ada selisih nih. Apakah masjidnya masih gabung dengan masyarakat? Apakah masjidnya masih bagaimana? Nah itu harus dipilah karena berhubungan dengan bantuan-bantuan buat masjid. Seperti itu. Itu paling yang bisa saya sampaikan teknis yang ada di sistem bilik pesantren.
Mungkin nanti Pak bisa nyanyi lagi, Pak Sugeng bisa tambah enggak? Itu dari Pak Bisa, nanti Pak Sugeng. Jadi Pak kasih ke Departemen, kalau misalnya di Kemenang Kabupaten Kota operatornya mau dibedakan kan sekarang cuma satu ini yang akses pesantren. Sedangkan di Kemenang ada 3 operator pesantren, operator dinia, dan operator KPI misalnya. Nah ini semua ingin akses, boleh. Nanti kirim ke saya data namanya siapa yang mau didaftarkan, terus masuk operatornya. Nanti kita buat sehingga yang bisa akses ke pesantren operatornya tidak satu, tidak hanya operator pesantren misalnya, tapi operator dinia dan KPI. Silakan cukup satu, nggak apa-apa. Itu silakan kebijakan para kasih semuanya. Ya. Nah, selanjutnya sudah yang akan menjelaskan cara mengisinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menambahkan teknis saja sedikit. Jadi building pesantren itu didesain pengisian datanya tidak melakukan entry ngetik satu data. Jadi yang dilakukan di building pesantren itu pengisian datanya itu menggunakan sistem template. Template-nya seperti apa? Template-nya adalah biasa yang kita gunakan yaitu pakai Excel. Nah, karena pakai Excel dan tidak online, itu bisa dikerjakan kapan saja dan bisa masif. Jadi misalkan satu Excel itu isinya katakanlah di satu kabupaten kota, satu Excel itu untuk pesantren di kecamatan A ada 10 atau 15. Dan begitu kita ketikkan kapan saja, tidak harus online di internet, kita simpan. Nah, kita cari waktu tertentu untuk mengupload data itu. Secara otomatis begitu upload berhasil, upload Excel itu paling lama 5 menit, paling cepat 10 detik. Jadi begitu kita send, tungguin, masuk, langsung akan terverifikasi. Pesantren yang tadi kita ketikkan itu akan langsung masuk ke database milik pesantren. Dengan catatan, setiap data yang dimasukkan harus mempunyai nomor statistik. Kenapa? Karena nomor statistik itu adalah ID unik di setiap pesantren. Demikian juga nanti ID unik untuk LPI maupun LPP. Jadi semuanya harus pakai itu. Kalau misalkan tidak pakai NS, sistem pasti menolak, jadi tidak diterima. Misalkan di Excelnya itu kita isi 10, dari 10 itu ada 2 yang tidak pakai NS nomor statistik, maka yang diterima oleh database hanya 8. 2 lagi kemana? Reject, tidak diterima. Gitu. Lalu ada juga kasus misalkan, Pak saya sudah masukin data tapi salah. Bagaimana editnya? Sementara di bilik itu nggak ada proses edit data, tidak ada. Apa yang dilakukan? Upload ulang dengan NS yang sama. Misalkan NS1 namanya A, oh salah namanya bukan A NS1 itu tapi ABC. Kita upload lagi aja NS1, langsung sistem itu akan mendeteksi bahwa NS1 itu ada perubahan data. Gitu. Kalau dihapus gimana? Prosesnya sebetulnya satu lagi, di bilik pesantren itu tidak ada proses hapus data. Jadi data yang dimasukkan itu akan disimpan di arsip, namanya data tidak aktif. Nah, bagaimana caranya? Kan nggak bisa menghapus. Makanya disediakan fasilitas komunikasi permintaan penghapusan atau istilah kita menonaktifkan ke operator adminnya di bilik pesantren. Gitu. Jadi harapannya dengan cara seperti ini harusnya proses pengisian datanya lebih cepat. Harusnya ya. Tapi sekarang 10 bulan ternyata perkembangan datanya baru 3.000 dan ternyata kejadiannya beberapa kasus yang bicara perubahan mutasi ya. Jadi ada perubahan pelaksana. Tapi kita sudah punya target tadi malam ada satu bukan sudah kita
kita sudah sama-sama dengar. Target kita di bulan November atau Desember ini datanya harus sesuai dengan EMIS. Gitu. Nah, tugas kita, bagaimana caranya? Ya nanti kita rembukan teknisnya seperti apa. Sistem ini sebetulnya hanya wadah yang akan menampung semua data yang dimasukkan dari setiap kabupaten kota. Wadah ini akan digunakan oleh Kanwil. Jadi data itu bisa diolah macam-macam kalau kita punya datanya. Nah, terus tadi juga ada informasi sistem by sistem itu nanti akan berkomunikasi di background, di belakang layar. Jadi data nanti di pesantren, di bilik pesantren itu akan komunikasi server ke server dengan EMIS, sehingga harapannya begitu data di bilik pesantren ada update, maka otomatis ke EMIS juga tersinkronisasi, terupdate. Gitu. Oke, saya ingin lihatkan yang cara mengupload. Misalkan mengupload salah satu saja ya pesantren. Jadi kalau nanti setiap rektor atau siapapun yang punya level user account di sistem ini sesuai dengan levelnya, level security-nya, itu akan memiliki menu yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu dikasih account, levelnya misalkan level operator, itu akan berbeda dengan level kasih. Menunya itu kan beda. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan kalau kita mau mengupload, jadi data itu kalau kita lihat itu tidak ada entry data, nggak ada. Hapus data tidak ada, ubah data tidak ada. Jadi yang ada adalah upload data. Jadi tinggal pilih upload data. Lalu kalau misalkan kita belum punya template-nya belum punya, Bapak Ibu bisa download dulu template-nya. Jadi template itu walaupun Excel, kita tidak bisa sembarangan bikin kolomnya. Kolomnya harus sesuai dengan sistem. Kalau tidak sama, bikin sendiri gitu ya, itu otomatis sistem tidak akan menerima. Nah, ini contohnya. Misalkan kita belum punya nih, download dulu Excel. Nah, itu nanti download ke komputer masing-masing, lalu dibuka Excel-nya. Nah, bentuknya seperti itu. Ada kolom yang harus diketik, ada kolom yang cukup dipilih. Masukin datanya ke sana. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya pendataan di luar kolom seperti ini, format seperti ini, itu Bapak Ibu bisa copy paste kan dari Excel yang punyanya sendiri ke format ini. Jadi nggak usah diketik ulang, copy paste aja. Gitu. Nah, setelah ini diisi semua, bisa itu ada yang dipilih, ada yang diisi sesuai dengan ada. Kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan, biasanya ada di kolomnya itu ada penjelasan. Misalkan harus dipilih, contohnya mengisi tanggal Tuhan seperti apa, dan seterusnya itu ada contohnya. Nah, ini setelah selesai misalkan. Ini kita tidak mau otak-atik data, ini live ya datanya. Jadi kita tidak berani mendemokan data dummy, karena data ini sudah real. Jadi kita ingin memperlihatkan bahwa sistem ini sudah berjalan real time. Jadi ini saya lihat prosesnya aja ya. Nah, begitu sudah selesai di-upload, di-download, diisi, baru proses selanjutnya dan di-upload. Uploadnya sederhana, tinggal pilih upload, mana filenya yang tadi diisi ya. Setelah itu selesai, sudah beres. Nah, kita nggak berani selesai ya, karena ini live, khawatir malah mengacaukan data yang ada. Saya kasih gambaran aja. Nah, itu saja. Nah, terus yang perlu kita pahami juga, ini data ini pilih Kanwil Provinsi Jawa Barat Kementerian. Data ini dijaga sekali. Jadi tingkat security dan pengelolaan database-nya insya Allah kita jaga benar, sehingga harapannya siapapun yang berusaha ambil, berusaha teks, berusaha nge-hack, itu akan kita deteksi dan kita ambil tindakan secara digital, gitu ya. Jadi kita sama-sama nanti kita punya tim sendiri ya, ada cyber police-nya khusus untuk menangani data ini. Karena data ini sangat berharga dan ini krusial. Contoh sederhana kayak tadi malam saya diskusi, kalau misalkan mesin itu mengirimkan
kalau dilihat orang baik gimana? Jadi kita ketahuan dong, masjidnya jelek misalkan. Terus ruang kelasnya seperti ini, nanti santri yang nantinya mau daftar jadi nggak jadi. Itu kan bisa jadi seperti itu kalau ada orang yang jahat ya mengambil data dari database. Nah, di server kita sudah coba di protect ya, sehingga mudah-mudahan sih sampai hari ini ini tadi saja beberapa serangan bisa kita tangkap. Ya alhamdulillah data sampai detik ini masih aman. Gitu. Itu aja terakhir. Terima kasih. Kalau ada diskusi juga kita siap diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah. Sebelum beliau berdua sudah siap mewakafkan dirinya untuk mengembangkan pesantren dan pendidikan keagamaan. Bu, minimal target kita data yang diemis di Sitren itu masuk semua. Tapi dalam proses di lapangan, jika nanti operator kecamatan menemukan pesantren misalnya atau dunia yang menurut kasat mata itu memenuhi rukun dan syaratnya, data saja keinginan Pemprov itu, karena itu pun warga Jawa Barat didata. Nah, walau misalnya karena memang ada kiai, ada hukum, cuma belum terdaftar, ya tulis saja di sana. Nanti akan ada perlakuan yang berbeda, minimal ada data. Dan itu bisa menjadi informasi bagi kasih PD Pontren, karena bisa jadi memang mereka tidak tahu atau memang perlu penjelasan dan lain sebagainya. Karena saya tahu Tasik, Sukabumi yang lega, makanya kita ke Pemprov mohon bantuannya. Karena staf di Pontren itu cuma 3 orang, 4 orang. Hari datang ke di Bima, kami cuma kami 70.000. Tapi kayu mulia lagi wah beres-beres ya. Tidak, nah gitu Pak. Alhamdulillah, makanya ada operator kecamatan. Saya tahu lah, Tasik, Sukabumi, Garut itu tidak akan beres hanya dengan eselon 4 tambah operator atau stafnya yang cuma 4, 5, 6, pasti tidak akan beres. Maka emis sampai hari ini belum bisa beres sepenuhnya karena tantangannya besar, tapi SDM kita terbatas. Nah, mudah-mudahan ini mengawal. Ya, ini data awal. Bisa awal tahun depan kita akan terus lanjut karena data itu dinamis, tidak stagnan. Sehingga updating yang biasa kita lakukan untuk PD Pontren atau mungkin nanti itu mendapat pengawalan juga dari pemerintah provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur dan Pak Wagub, minimal pendataannya. Ya, MTK dan sebagainya tentu itu sudah diperhatikan. Tapi hari ini perhatian Pak Gubernur sudah ke data pun dikawal. Itu ya. Ada bagi satu lagi yang tadi terlewat. Ini ada sign age. Sign age ini nanti kita bisa tampilkan di setiap kantor Kemenak masing-masing. Jadi udah bisa melihat juga. Ya, kan masing-masing udah ada TV digital ya. Nanti kita bisa tanam informasi ini real time. Jadi kepala Kemenak masing-masing bisa lihat. Jadi TV-nya kan sekarang kebanyakan pada nggak nyala, tapi hidup gitu. Tapi cuma jarang dinyalakan. Ini bisa kita buat untuk informasi harian update. Ini kita udah jadi signage-nya. Jadi ini bisa dilihat sama semua orang di masing-masing wilayah. Kan kadang-kadang suka ditanya jumlah pesantren berapa. Jadi yang ke operator nanyanya kan, dia tidak usah nanya operator, udah ada signage-nya. Ya itu udah bisa menjawab sendiri. Bahkan nanti ada beberapa level login aplikasi berbasis HP Android. Bisa juga. Itu sudah kita kembangkan dan sudah jadi. Hingga nanti send dari Kanwil sebar. Kita udah bisa sebar. Ini sama saat ini masih terbatas. Jadi baru setting yang kita luluskan. Kalau di aplikasi kita udah bisa melihat mapping masing-masing pesantren. Itu paling tambahnya. Jadi ini nanti Pak kalau ada TV, Pak Kepala atau di ruangan Pak Kasih, ketika data terkadang harus ke operator, tinggal klik aja buka di TV masing-masing. Ini bisa tampil Pak, kita install ya. Nah, kalau sudah bagus ini datanya. Bahkan di APK saya sudah punya. Jadi saya udah kasih Pak. Jadi Pak Kamil para harus di seberang jumlah pesantren, tinggal klik di sini.
Misalnya saya posisi di sini, pesantren anu deket di dia di mana? Ada Pak di sini sudah tampil di HP. Nah ini ke depan seperti ini Pak, ya ke depan. Jadi ketika kepala Kemenag mau presentasi tentang pesantren apa butuh data, sudah tidak perlu lagi nomor kasih atau operator, tinggal buka HP, klik di sini, masing-masing sudah ada data. Ini ke depan yang ingin dikembangkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan tidak banyak dan tidak lama. Ada pertanyaan, silakan dari terima kasih atau siapa atau banyak linknya KWA grup lah. Hanya untuk penyebaran kewajiban itu banyak diskusi. Bu Kasih, silakan. Mangga, Bu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan diri dulu Pak, kalau Pak Kasih Yudan mungkin sudah kenal karena kami sama dari Kemenag. Saya Riana Sari, Pak Kasih Kedepotret Kota Cirebon. Menarik sekali diskusinya dan terima kasih. Ini aplikasi yang luar biasa dan ini juga kabar baik untuk pondok pesantren dan pendidikan keagamaan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan setelah tadi penjelasan oleh bapak-bapak bertiga di depan. Pertama Pak, ini kabar baiknya juga. Ini untuk pondok pesantren yang belum berizin. Kalau di MIS perlakuannya itu, kalau yang belum berizin, walaupun contohnya misalnya tahun-tahun sebelumnya dia udah ada di MIS, terakhir dia belum masuk ke MIS gitu. Nah itu juga dianggap dia tidak terdata. Nah apalagi yang belum berizin Pak, kalau di MIS itu tidak bisa masuk ke data MIS. Nah ini perlakuan berbeda di bilik, alhamdulillah. Jadi artinya berarti pondok-pondok pesantren yang belum berizin itu bisa terakomodir di data bilik pesantren. Itu berita baiknya Pak. Nah yang saya tanyakan Pak, memang betul juga gitu, karena jumlah pesantren itu tadi yang seperti disampaikan juga yang tadi malam disampaikan, pondok pesantren itu jumlahnya banyak dan yang tidak terdaftar itu lebih banyak Pak gitu, karena mereka untuk mau mendaftar aja itu banyak kesulitannya yaitu paling utama itu SDM Pak. Kalau untuk pondok pesantren itu teknologi informasi dan teknologi digital itu kan termasuk yang baru, jadi agak kesulitan memang di SDM. Nah, apakah perlakuannya Pak sama untuk pendidikan keagamaan yang lain? Artinya untuk diniyah dan LPT itu juga kan ada yang belum berizin, dan belum berizinnya juga kalau LPT itu kan kendalanya itu sesuai Perdirja nomor 91 itu kan harus berbadan hukum Pak. Apakah perlakuannya sama juga untuk lembaga yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, untuk hari ini kita dikumpulkan 2 hari ini tidak hanya kasih kontren tapi juga kasih bimas, juga operator-operatornya. Dari tadi malam saya dengarkan, mohon maaf sampai dengan hari ini itu tidak ada yang disampaikan kan hanya pesantren ya Pak ya. Nah jadi untuk yang dari bimas ini tugasnya seperti apa Pak di bilik pesantren ini? Apakah berbeda tugas itu dengan yang di kontren Pak? Kalau di kontren itu kan sudah jelas pesantren, diniyah, dan LPG. Nah yang dari bimas ini apa tugasnya? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, nah ini kan kita sama-sama punya operator. Kalau tadi disampaikan operator itu bisa dibagi operator pesantren, diniyah, dan LPG. Nah kalau yang dari bimas ini juga kan ada operator termasuk penyuluh. Nah untuk pendataan lembaga-lembaga pendidikan ini, apakah kami bisa berkolaborasi dengan operator-operator yang ada di bimas Pak? Itu yang ketiga. Nah yang keempat Pak, nah ini tugas sekali, daripada saya pulang itu bawa pertanyaan Pak, lebih baik saya pulang bawa oleh-oleh. Nah yang keempat Pak, tugas tadi kan ada template
itu siapa Pak? Kalau contoh di Kota Cirebon itu kami punya operator di tingkat kecamatan, artinya dari lembaga. Nah, tugas yang mengupload ini apakah operator di kantor atau bisa dari lembaga yang kami tunjuk sebagai koordinator tingkat kecamatan tadi? Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kalau ibu-ibu ya jangan diulang pertanyaan semua. Oh, saya jawab dulu ya Pak. Nanti setelah ini Bapak ya bisa lupa lagi. Tadi izinnya 5 pertanyaan. Ini kebanyakan ke kita nanti ya Pak. Ini Bu, udah yang ini jelas ya. Jadi pesantren yang tidak terdaftar di EMIS Bisa. itu harus daftar ulang di Sipren ya, karena hari ini seperti itu. EMIS tidak menerima daftar lembaga baru kecuali distribusi dari Sipren. Jadi Kemenag Kabupaten Kota tidak bisa menambah pesantren baru di EMIS. Itu sudah jelas. Nah, jadi daftar baru di Sipren. Yang Dinia dan LPG ini masanya silakan masukin yang baru. Masih bisa Kemenag Kabupaten Kota menambah lembaga baru karena SK dan Piagam Dinia dan LPG itu masih otoritas Kemenag Kabupaten Kota. Tapi cepat-cepat bau-baunya dan ngobrol-ngobrolan informal dengan orang pusat, Dinia LPG pun akan sama diperlakukan seperti pesantren. Akan ada aplikasi nanti yang struktur dari lembaga sampai kemana untuk pendaftaran baru. Jadi kalau mau daftar lembaga baru hari ini masuk-masukin yang belum masuk ini karena masih di Kemenag Kabupaten Kota. Kalau sudah seperti pesantren yang ada Sipren itu nggak bisa nanti Kemenag Kabupaten menambah baru kecuali harus data baru. Nah, silakan masa-masa ini dimanfaatkan. Nah, Billy, ya ini mau semuanya masuk, ya. Tapi tetap saya katakan tadi yang belum terdaftar itu tulis saja jika memang menurut keyakinan para operator ini sebenarnya tidak ada di data Kemenag. Kan operator kasih aja data dari Kemenag, ini data pesantren, tiap kecamatan kasih ke operator kecamatan, isian dengan template. Jadi ya data kan sudah ada. Supaya THCD datanya sudah dikasih per kecamatan ke operator masing-masing. Ternyata di lapangan itu ada ketemu lembaga yang menurut kasat mata dan keyakinan operator ini bisa disebut pesantren, ini bisa disebut Dinia, ini bisa disebut LPG. Operator nanti akan kita jelaskan ke operator kecamatan, MKD dan MKPI atau ibu nanti jelaskan data saja. Ada pimpinannya, kobongnya ada, suasana. Cuma dia belum punya izin. Itu kan nanti akan menjadi informasi ibu bapak untuk menindaklanjuti jemput bola ke pesantren tersebut, dan kita pun minta data itu. Pemprov DPLK minta data itu. Nah, tapi alangkah baiknya jika para kasih turun ke lapangan menjemput bola ketika ada informasi ada lembaga yang sebenarnya itu layak dan pantas diberikan pengakuan rekognisi berupa SK dan piagam sebagai pesantren Dinia, cuma belum karena mungkin keboga waktu atau tidak bisa izin pakai uang. Nah itu ya Pak, itu informasi. Karena ini kita punya operator kecamatan, manfaatkan itu. Nah itu yang dimaksud kami, dan memang Pemprov minta data itu, dan kita pun akan minta. Nah selanjutnya Dimas, Pak Effendi sama Pak Rio ada. Ini tadi tugasnya menerima template masjid dan majelis salim yang didata oleh penyuluh non PNS di tingkat kecamatan. Bisa jadi kan masih banyak masjid yang belum masuk SIMAS. Kalau majelis salim belum punya aplikasi ya kayaknya informasi. Nah kalau ini kan nanti kebijakan makami udah aja masuk majelis salim atau masjid begini, saya kan nggak mau itu Pak. Itu kewenangannya Pak Kambil itu nanti silahkan diobrolkan di tingkat pimpinan. Tapi minimal hari ini data ada. Nah, manfaatkan keberadaan penyuluh yang nanti masuk ke operator kecamatan untuk mendata
misalnya ada updating data masjid atau majelis taklim, atau juga mungkin ada masjid atau majelis taklim yang belum terdata. Nah, mumpung ada program ini, silahkan manfaatkan penyuluh itu sebaik-baiknya untuk mendata. Ya, anggaplah itu sebagai surveyor. Di BPS maka surveyor di tingkat lapangan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan anggarannya tidak hanya operator kecamatan, K3 desa, itu kan anggaran desa kan sekian, jadi operator desa. Tapi hari ini anggarannya masih untuk sampai operator kecamatan. Ya, nama wah manfaat itu lah wasan. Tapi kalau mah beresnya, ya masa waktu lebih dari tempat yang bahasa ya. Can beres jadi kan bisa jadi dilanjutkan ke payunan. Tapi hari ini kita harus bergerak dan menunjukkan ini deh kita dilaksanakan. Cepat gubernur halus nih, cepat kalau bagus hari kita tahun depan juga dari Enak. Gitu namanya. Yang penting laksanakan dulu. Laksanakan dulu. Itu nyambungnya. Mas Dimas itu tugasnya nanti menerima dari penyuluh. Ibu mau bekerja sama, ada masjid-masjid saya harus beres dari sakit dari mas awal perbantu berem mendata PDPOT lebih banyak kan? Sampai ini APK, APK ada TKP, TPK, PAUD, TKA, dunia pun ada awalnya, usulnya, pasar pun, banyak seluruh penyuluh. Mau diperbantukan silakan. Hari ini kita berjibaku menunjukkan program ini terlaksana dengan sukses. Sehingga menta di anggaran tahun payun daerah minta anggaran tahun depan pun gak malu karena hari ini pun sukses. Ya Pak ya, jadi saya sudah mengajukan hibah buat tahun depan buat pendataan ini. Mudah-mudahan bisa dikasih rekor operator di tingkat kabupaten kota atau visi. Saya sudah berdoa dan berikhtiar mudah-mudahan dijabah takkir tawasul. Untuk tawasulnya beres ini kita lanjutkan hibah. Mudah-mudahan harus tahun ini saya untuk visi, tapi karena visi ya nggak apa-apa. Tahun depan mau jalan. Tadi beres ya Bu ya. Seperti itu nanti ini akan mendiskusikan datanya ke DPLK. Kalau sesi teknis nanti ini sudah beres ya. Tadi tidak ada pertanyaan, tapi gambarannya seperti itu yang akan kita laksanakan tahun ini. Kita bekerja sama Dimas dan kalau madrasah formal udah beres lah teman-teman karena ada bos. Seperti itu ya. Pak Kasih Dimas dan operatornya sukseskan ya. Nanti untuk template Dimas kata Pak Kasih, Pak Effendi dan Pak Rio udah tahu, nanti di-share lagi di WA grupnya Pak Kasih dan operator template yang harus diisi oleh operator kecamatan Tujuh. Itu ya. Satu lagi ya, Bapak yang belakang. Jadi mana? Satu lagi. Nanti setelah ini ada penjelasan tentang DP Laga Pemprov. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Kamarudin, Ketua Kasih dan Potret Kabupaten Subang. Melihat perkembangan diskusi kita dari pagi tadi, ini memang ruh daripada pesantren dan lembaga keagamaan adalah operator. Kalau bicara operator, kita dari dulu kegiatan ini operator, tapi bagaimana anggarannya? Tadi dikatakan oleh Pak Wildan, tentunya ada beberapa anggaran. Saya lebih cenderung kalau kita lihat data pesantren itu jumlahnya banyak sebetulnya Jawa Barat itu. Tapi kalau kita melihat, kalau saya mungkin bisa beristihad gitu, ada 3 zona pesantren. Ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Kalau melihat perkembangan pesantren begitu besar, yang kira 3 miliar operator, tetap kita akan bisa berubah di zona ini. Ada pesantren yang zona merah, izinnya sudah tidak ada, mungkin saatnya ada, tapi di bawah 50. Tapi mereka memang tidak perkembangan gitu, sehingga mereka ya dari tahun ke tahun ya begitu aja. Atau zona kuning, izinnya ada izin lokal, yang dia berpedoman pada izin lokal yang ditetapkan oleh Pak Kementerian Agama tempo dulu, dan masih dipelihara itu kekeh kurang kayak izinan. Tapi ketika dilihat di emis ya tidak ada. Contoh saja di Subang kurang lebih 600 pondok pesantren jumlahnya, emis 105.
plus tambahan ada 162. Nah, mindset dari pimpinan pesantren itu kadang-kadang juga sulit karena mereka itu operatornya kurang juga gitu. Ternyata akhirnya ya tadi itu terkendala di sana. Nah, yang pertama yang saya ingin kuatkan di sini adalah bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menganggarkan dana untuk paling tidak bintang khusus operator di tingkat kabupaten kota. Kalau ini kan secara menyeluruh. Nah, mungkin nanti yang mungkin sudah ada bagian anggaran, saya bisa untuk 2022 itu paling tidak di provinsi lah. Kita kan di kabupaten juga nggak ada anggaran sampai sekarang. Ya paling-paling ya hanya beberapa pesantren seperti itu. Nah, mohon dibuatkan anggaran untuk para operator khususnya di Kabupaten se-Jawa Barat. Kalau bisa dari mulai sekarang cantumkan itu. Jadi nanti kita mengundang pondok pesantren dari Kementerian Agama Kabupaten Kota, undang FKPK, undang FKDT, dan operatornya, khusus operatornya. Terus kayaknya malah bulan ke operator lah. Nah, tentunya ini memang kalau memang kita ingin sukses di Jawa Barat ini, kalau hanya wacana-wacana kemudian dikumpulkan seperti ini juga tidak secara teknis menurut saya. Dan nanti secara teknis langsung ke operatornya seperti itu. Yang kedua, masalah-masalah berhubungan dengan anggaran sehingga banyak sekali adanya satu diskriminasi gitu. Ketika pesantrennya besar, sementara mereka hijaunya nggak ada. Nah, yang kecil sementara ada, tapi memang juga sesuai dengan kriteria, sekalinya sekian harus ada bantuan dan sebagainya. Nah, ini juga diskriminasi menurut saya. Ada persyaratan sanitasi, santrinya harus 50 ke atas. Padahal kita ingin membantu dan belum punya yang besar memang. Saya aja lihat di beberapa kabupaten kota yang dapat yang besar. Nah, mungkin barangkali nanti ya mungkin tim juga mengajukan kepada BPR di samping tadi 50 orang kalau bisa banyak ditemukan lagi lah kriterianya. Saya prihatin ada siswanya satunya 40 orang, izinnya ada, rekamannya ada, salafiyah. Ya udah memang susah, nggak bisa masuk ke arah sana. Jadi ketemuan lah. Nah, oleh karena itu mohon barangkali ke depan bagaimana kita nanti bekerja sama karena dari tahun sampai dengan 2024 ya. Ini program sanitasi yang sekarang ini terus dimunculkan, terus didorong program pesantren termasuk hidup-hidupnya. Kriterianya direndahkan seperti itu. Saya kira itu sementara 2 poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi Jawa Barat agar operator kita betul-betul jangan dikasih laporan aja, tapi pelatihannya juga diberikan anggarannya untuk tingkat kabupaten kota se-Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Keluh kesahnya kita dengarkan dan akan kita sampaikan. Ya, Bu Kasih yang mengupload diri, saya kira bukan lembaga untuk hari ini itu operator kabupaten kota ya. Lembaga atau operator kecamatan itu belum diizinkan untuk mengupload untuk hari ini. Ke depan bisa jadi kan lembaga punya akun masing-masing kayak ini. Tapi hari ini kan data umum dulu, data pokok, data primer dulu cukup oleh Kemenag Kabupaten Kota. Adapun nanti Kemenag mau buat operator lagi, misalnya yang ada yang mengupload pesantren, ada yang mengupload dunia dan LPK, mau dibedakan, mau dipisahkan, mau nama operator untuk akses ke diri, silakan tinggal lapor ke kami, siapa namanya, minta nomor teleponnya, nanti kita buatkan akun untuk akses ke diri pesantren. Begitupun kabupaten kota yang lain, ya, seperti itu. Pak Kasih, wah, nah itu zona hijau, zona itu Pak Kasih alam ini. Bagaimana perlakuannya kepada pesantren itu sudah tahu. Ya hari ini mungkin ada pesantren yang punya izin operasional, tapi ternyata nanti santrinya ada ayah, lain ke ayah, mungkin ke pasaran di pesantren saja, KG Bali. Jadi ya kalau memang di tengah hari itu berjalan ya. Tapi kan hari ini Pak, nanti ketika SK Dirjen terbit Pak, nanti SK atau piagam yang diakui untuk pesantren sudah nanti dirumuskan, maka otomatis bahwa piagam dan SK yang berlaku untuk pesantren itu adalah terbitan pusat. Ya, nanti kan pusat akan mendistribusikan piagam baru nih, yang sekarang lagi didata dan nanti akan dicetak, di print.
sepertinya seperti itu. Untuk anggaran operator, insya Allah Pak, ini kita pikirkan dulu. Karena ya makanya kami tidak bisa mempres kabupaten kota secara berlebihan, karena kita tahu ya tugasnya besar, tapi anggarannya kecil. Nah, hari ini adalah ikhtiar kita dan alhamdulillah Pemprov sudah membuka anggarannya untuk penanggalan ini. Dulu kan itu belum pernah. Hari ini kita diberikan perhatian anggaran dan kegiatan untuk penguatan data dan sistem informasi. Kalau dulu hanya 1000 ngomong dan terus berlanjut, hari ini data, ada anggaran untuk data. Dan kita latih besok operator di tingkat kecamatan. Ya, ke depan kan bisa jadi anggarannya bertambah, bahkan ketika data sudah baik, jadi Pak Gubernur Pak Wagub kan nanti ada bantuan buat pesantren lembaganya, 3 bos misalnya bisa anggaran itu, bisa BOP, bisa apa. Nah itu kan semua bertahap. Nah hari ini untuk anggaran perhatian dari Pak Gubernur, anggaran tentang pendataan hari ini ya seperti ini. Dan ini sudah alhamdulillah bahwa kita dapat anggaran kegiatan sosialisasi, bahkan nanti mungkin ada honor. Ya, ini saya bocorkan saja berapa ya Pak Alam. Lu penting ayah Pak. Ini adalah keran yang sudah dibuka. Ke depan kalau airnya kerana kolomana sekian meter per detik, nah, mungkin ke depan kan bisa lebih gede. Minimal enak keran di sini. Anggaran untuk pendataan. Anggaran yang lainnya kan udah. Nah, mudah-mudahan ini berlanjut. Ketika hari ini kita membuktikan program ini sukses, mudah-mudahan ke depan ini anggaran operator pendataan bisa dapat. Makanya, jadi insya Allah Bu Akun dan kita sudah rancang skema anggaran untuk pendataan di tahun depan. Ya kita pun ke pusat seperti itu, jadi bisa ada bimtek lagi lah, sebagaimana Makobla Corona gitu. Ada pendataan bimtek operator lembaga, mudah-mudahan bisa terjadi lagi. Hari ini kan buat ini nggak ada. Nah, Pemprov memberikan ini. Insya Allah kita berikhtiar sehingga kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran untuk program pendataan ke depan itu bisa diurai, bisa diberikan penguatan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Insya Allah nanti masalah sanitasi yaitu kemarin ya sudah diobrolkan di rapat, di lapor di PUPR. Ya itu kan anggaran sampai 2024 silakan siapkan, pedoman bisa berubah. Toh di bahasa 50 itu kan Pak bukan saklek, itu prioritas pesantren yang punya santri 50. Ya, berarti karena mungkin banyak loh santri untuk WCA. Kan misalnya itu kemarin WCA sama Pak Dewi, hanya santri 10 WCA ya 20 kamar kan lengkap. Nah di prioritas karena santri banyak berarti membutuhkan sanitasi yang memang harus diprioritas. Itu nanti obrolan itu kemarin sudah. Itu ya Pak ya? Beres ya? Tidak perlu. Maaf, Bapak dari mana? Lanjut. PPU. PPU. Satu ya. Ini terakhir. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cianjur, Santa Muslim, perwakilan dari PPU. Dari tadi yang nanya kan dari kasih sinyal ya, dari bersama belum. Cuma 2 atau 3. Yang pertama untuk aplikasi ini, untuk masuk di aplikasi ini apa harus daftar sendiri atau secara otomatis terdaftar? Yang kedua, apakah pihak pesantren bisa akses langsung atau upload langsung data? Yang ketiga, kalau tadi kan terdengar jadi untuk upload data itu dari kabupaten, terus tugas dari pesantrennya langsung untuk update data itu apa langsung dikasih template-nya juga apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadinya nanti diperpanjang Pak Misbah, tapi untuk hari ini akun masih di Kemenak Kabupaten Kota.
Jadi lembaga hanya mengirimkan data Excel saja. Nanti ke depan jika ini udah beres, ada tata kelola yang setiap pesantren bisa input sendiri untuk mengupdate datanya, ya. Tapi nanti belum tahu ini, belum hari ini. Ini untuk membereskan dulu data umumnya, data pokoknya dulu, ya. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, maka Pak dan maaf, saya izin keluar lebih dulu ya Pak. Mangga. Mohon maaf. Ya. Salam. Saya lanjut yang Cianjur ya. Sebenarnya kita sudah melakukan pertemuan di Cianjur. Ada 19 pesantren Cianjur yang akan kita bimtek untuk tata kelola pesantrennya. Tapi memang karena lumayan ada PPKM diundur, Pak. Jadi nanti ada sistem tata kelolanya kita pasang di pesantren. Jadi kedepannya tidak ada lagi inputan data oleh operator. Operator hanya sekarang saja. Kedepannya kontrol. Tapi yang input otomatisnya dari pesantren nanti kedepannya. Itu rencananya di tahun depan insya Allah udah bisa dijalankan. Jadi nanti tidak usah lagi minta data lagi operator kepada masing-masing pesantren ataupun MDT atau LPI. Itu sudah kita tanam aplikasi tata kelolanya. Gitu Pak. Jadi saat ini memang sudah jadi aplikasinya, tapi kita baru mau mulai bimtek awal. Setelah udah jadi sesuai dengan harapan, baru di tahun depan kita bisa implementasikan. Itu penting. Oke. Hari itu aja cukup sekian dari pemaparan untuk teknis di pesantren. Mungkin kedepannya bisa ada informasi komunikasi 2 arah lagi, ketemu di lapangan. Mungkin saya akan coba terjun langsung ke masing-masing wilayah. Jadi untuk teknis nanti mungkin akan saya dulu yang turun untuk menjelaskan teknis sebelum ada bimtek di wilayah masing-masing. Ini tuh saya cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, sebelum